Hai semua, balik lagi di channel Dream Space, channel ruang mimpi tempat kita berbagi inspirasi. Hai Sobat Ruang Mimpi, tahu nggak sih seberapa penting menjadi sukses di usia muda? Yuk kita bahas. Penting untuk diingat bahwa definisi kesuksesan dapat sangat subjektif dan berbeda-beda bagi setiap orang. Kesuksesan tidak selalu terukur dengan usia dan pencapaian. Meskipun banyak orang menginginkan kesuksesan di usia muda, ada berbagai faktor yang memengaruhi jalan hidup dan waktu pencapaian kesuksesan. Berikut adalah beberapa pertimbangan tentang seberapa penting menjadi sukses di usia muda. 1. Tingkat ekspektasi. Tekanan untuk mencapai kesuksesan di usia muda bisa datang dari berbagai sumber, seperti keluarga, teman, atau media sosial. Ini dapat menciptakan ekspektasi yang tinggi. Tetapi penting untuk diingat bahwa setiap orang memiliki waktu dan jalan hidup yang berbeda. 2. Pengalaman dan pembelajaran. Bagi banyak orang, pengalaman dan pembelajaran yang diperoleh selama perjalanan menuju kesuksesan adalah berharga. Beberapa kesalahan dan rintangan dapat mengajarkan pelajaran yang berharga dan membantu membangun fondasi untuk kesuksesan di masa depan. 3. Keseimbangan hidup. Mengupayakan kesuksesan di usia muda juga harus disesuaikan dengan keseimbangan hidup. Terlalu fokus pada pekerjaan atau pencapaian bisa mengorbankan waktu untuk hal-hal lain yang penting, seperti hubungan, kesehatan, dan kebahagiaan pribadi. 4. Proses jangka panjang. Kesuksesan sejati seringkali memerlukan waktu. Banyak tokoh terkenal yang mencapai puncak karir mereka di usia yang tidak lagi muda. Dan beberapa tokoh bahkan mencapai prestasi terbesar mereka di usia lebih tua. Perlu diingat, kesuksesan bisa menjadi perjalanan yang panjang dan berkelanjutan. 5. Definisi sukses secara pribadi. Yang terpenting adalah memiliki definisi pribadi tentang kesuksesan. Kesuksesan mungkin berarti pencapaian dalam karir, mencapai tujuan pribadi, kebahagiaan, atau kontribusi positif pada masyarakat. Ini adalah pandangan sukses yang sangat individual. 6. Kepuasan pribadi. Seberapa penting menjadi sukses di usia muda juga tergantung pada tingkat kepuasan pribadi sobat dengan pencapaian sobat saat ini. Beberapa orang merasa puas dengan pencapaian mereka pada usia muda, sementara yang lain mungkin memiliki ambisi yang lebih tinggi. Penting untuk menghormati jalan hidup dan waktu yang berbeda-beda bagi setiap orang. Apakah seseorang mencapai kesuksesan di usia muda atau sebaliknya di usia yang lebih tua? Yang terpenting adalah merasa puas dengan pencapaian kita dan menjalani kehidupan yang kita inginkan. Kesuksesan sejati adalah tentang mencapai keseimbangan dan kebahagiaan dalam hidup, terlepas dari usia. Bagaimana tanggapan sobat? Tulis di kolom komentar. Nah, videonya tidak berakhir di sini. Yuk kita lanjutkan pembahasan bagaimana cara menanggapi permasalahan jika tidak sukses di usia muda dan apa saja tekanan di baliknya. Yuk kita bahas. Berikut adalah beberapa permasalahan dan tekanan yang harus dipertimbangkan dalam menggapai kesuksesan di usia muda. 1. Tekanan sosial. Di banyak budaya, ada tekanan sosial yang kuat untuk mencapai kesuksesan di usia muda. Terkadang, ini dapat menciptakan kecemasan dan stres bagi individu yang merasa perlu untuk mencapai banyak hal sebelum mencapai usia tertentu. Tekanan ini dapat memberikan motivasi bagi sebagian orang, tetapi juga bisa menjadi beban yang berat. 2. Pencapaian pribadi versus perbandingan dengan orang lain. Seringkali, orang merasa perlu mencapai kesuksesan di usia muda karena mereka membandingkan diri mereka dengan teman sebaya, atau tokoh terkenal yang telah mencapai cukup banyak prestasi. Namun, penting untuk diingat bahwa setiap orang memiliki kecepatan dan perjalanan yang berbeda. 3. Kemajuan karir. Bagi beberapa orang, kesuksesan di usia muda bisa berarti kemajuan karir yang cepat. Mereka mungkin memiliki ambisi untuk mencapai jabatan tinggi atau memulai bisnis mereka sendiri di usia muda. Ini dapat menjadi tantangan yang menantang, tetapi juga bisa sangat memuaskan jika berhasil. 4. Perencanaan dan persiapan. Terkadang, menjadi sukses di usia muda memerlukan perencanaan dan persiapan yang matang sejak awal. Ini bisa berarti mengejar pendidikan atau pelatihan yang diperlukan, serta membangun jaringan yang kuat, atau mengidentifikasi peluang bisnis yang potensial.
5. Pengorbanan dan kompromi. Upaya untuk mencapai kesuksesan di usia muda juga dapat memerlukan pengorbanan dan kompromi. Seseorang mungkin harus menghabiskan lebih banyak waktu dan energi dalam upaya pencapaian, yang dapat memengaruhi kehidupan pribadi, seperti waktu bersama keluarga atau liburan. 6. Penerimaan kegagalan. Penting untuk diingat bahwa mencapai kesuksesan bukanlah garansi, terlepas dari usia. Kegagalan adalah bagian dari perjalanan menuju kesuksesan, dan menjadi sukses seringkali melibatkan kemampuan untuk menerima dan belajar dari kegagalan tersebut. 7. Definisi kesuksesan yang fleksibel. Mempertimbangkan definisi kesuksesan yang lebih fleksibel dapat membantu mengurangi tekanan. Kesuksesan dapat berarti mencapai tujuan akademik, profesional atau pribadi, tetapi juga dapat mencakup perkembangan pribadi, kebahagiaan, dan kehidupan yang memadai. Akhirnya, penting untuk mengenali bahwa perjalanan menuju kesuksesan adalah individu dan unik. Setiap orang memiliki prioritas, tujuan, dan definisi kesuksesan sendiri. Yang paling penting adalah menjalani hidup dengan cara yang memenuhi nilai-nilai pribadi dan memberikan kebahagiaan. Terlepas dari seberapa cepat atau lambat seseorang mencapai pencapaian-pencapaian tertentu. Bagaimana tanggapan sobat sejauh ini? Tulis di kolom komentar di bawah. Nah, berikut adalah poin terakhir dari pembahasan seberapa penting menjadi sukses di usia muda, yaitu pembahasan resiko terbesar jika gagal sukses di usia muda. Yuk kita bahas. Ada beberapa risiko yang dapat timbul jika seseorang merasa gagal dalam mencapai sukses di usia muda. Resiko terbesarnya adalah 1. Tekanan mental dan emosional. Gagal mencapai sukses di usia muda bisa mengakibatkan tekanan mental dan emosional yang signifikan. Orang mungkin merasa cemas, stres, atau rendah diri karena ekspektasi sosial dan pribadi yang tinggi. 2. Kesulitan keuangan. Jika seseorang telah menginvestasikan banyak waktu, uang, dan usaha dalam upaya mencapai sukses di usia muda, dan kemudian gagal, ini dapat mengarah pada kesulitan keuangan, hutang, kehilangan tabungan, atau ketidakstabilan finansial yang bisa menjadi resiko nyata. 3. Kurangnya kepuasan hidup. Gagal mencapai tujuan yang ditetapkan sendiri atau yang diberikan oleh orang lain, dapat menghasilkan perasaan kurangnya kepuasan hidup. Orang mungkin merasa frustrasi atau tidak puas dengan arah hidup mereka. 4. Pengaruh sosial dan citra diri. Gagal mencapai sukses di usia muda bisa memengaruhi citra diri seseorang dan cara orang lain memandang mereka. Hal ini dapat berdampak pada hubungan sosial dan merusak harga diri. 5. Keterbatasan peluang di masa depan. Meskipun kegagalan di usia muda tidak menghentikan peluang untuk sukses di masa depan, namun beberapa orang mungkin merasa bahwa kegagalan tersebut menghambat peluang mereka dalam karir atau bisnis ke depan. 6. Penundaan tujuan dan impian. Kegagalan dapat membuat seseorang merasa perlu mengubah atau menunda tujuan dan impian mereka. Ini bisa memengaruhi perencanaan jangka panjang dan rasa pencapaian. 7. Pengaruh kesehatan mental. Frustrasi dan perasaan kegagalan dapat berdampak negatif pada kesehatan mental seseorang. Depresi, kecemasan, dan stres kronis adalah beberapa masalah kesehatan mental yang mungkin muncul. Yuk kita lanjut. 8. Rasa frustasi dan putus asa. Frustrasi yang berkelanjutan dan rasa putus asa dapat membuat seseorang merasa kehilangan motivasi dan energi untuk berusaha mencapai sukses lainnya di masa depan. Penting untuk diingat bahwa kegagalan adalah bagian normal dari perjalanan menuju sukses. Banyak tokoh sukses telah mengalami kegagalan yang signifikan sebelum mencapai pencapaian besar mereka. Yang terpenting adalah belajar dari kegagalan, bangkit, dan terus berusaha menuju tujuan yang diinginkan. Dukungan sosial, kesehatan mental yang baik, dan ketahanan emosional dapat membantu mengatasi risiko-risiko tersebut jika seseorang mengalami kegagalan. Bagaimana tanggapan sobat sejauh ini? Tulis di kolom komentar di bawah ya. Silahkan klik jempol ke atas jika kalian suka video ini, komentar di bawah apa yang perlu dibahas buat kedepannya, dan share juga ke teman-teman kalian agar mereka juga tahu apa yang kalian tahu. Ngomong-ngomong videonya sudah habis,
Terima kasih buat kalian yang sudah nonton sejauh ini. Semoga videonya bermanfaat, dan cukup sekian, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam buat semua sobat ruang mimpi, channel tempat kita berbagi inspirasi.